Setelah hampir 7 tahun franchise Star Wars absen dari layar lebar, tahun ini akhirnya mereka back to cinema. Bukan lewat Skywalker Saga lagi, tapi kali ini diwakilin sama dua bapak anak paling fenomenal segalaksi dari Disney Plus yang resmi debut lewat film The Mandalorian and Grogu. Gue Miss Movie dengan bahas film, kupas tajam, jadi paham. Sejak rilis 22 Mei kemarin, bioskop langsung ramai banget. Tapi jujur nih, setelah keluar dari studio, Miss Movie kepikiran satu hal. Ini film beneran layak dapat tiket IMAX atau sebenarnya cuma taktik males Disney yang kejahit sisa naskah season 4 jadi film durasi panjang demi nyari cuan instan. Hari ini kita bakal bahas santai film Star Wars terbaru ini. Miss Movie bakal bedah apa aja yang seru, bagian mana yang zonk, sampai apakah kamu bisa tetap ngikutin filmnya kalau belum pernah nonton serialnya sama sekali. Tenang, video ini aman dari spoiler berat. Yuk kita bahas bareng-bareng bersama gue Miss Movie di segmen Review Jujur, bahas teknis dari hati. Review jujur, bahas teknis dari hati. Kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menverifikasi. Siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur, no review. Miss Movie Studio. No jujur, no review. Let the perfect review begin. Oke, buat ceritanya sendiri, film ini lanjutin kejadian setelah akhir season 3 di Disney Plus. Si Din Djarin alias Mando kan udah resmi ngadopsi Grogu jadi anaknya tuh, dan mereka pengen hidup tenang di Nevarro. Tapi ya namanya juga film superhero, ketenangan mereka gak bakal lama. Mando didatengin sama Colonel Ward yang dimainin sama aktris legendaris Sigourney Weaver dari New Republic buat jalanin misi rahasia. Imbalannya gak main-main, Mando bakal dapat dukungan penuh dan fasilitas eksklusif dari New Republic. Tugasnya, Mando harus ke wilayah Outer Rim buat nyelamatin Rota the Hutt, anak dari Jabba the Hutt yang diculik di sebuah arena gladiator ilegal. Tapi pas sampai sana, misi ini ternyata cuma jebakan Batman guys. Ada konspirasi politik dari sepupunya Jabba, si Hutt Twins yang pengen nyingkirin Rota biar bisa menguasai bisnis haram keluarga mereka. Nah, buat kalian yang fans garis kerasnya Star Wars, sutradara Jon Favreau ini bener-bener manjain kita lewat Easter eggs-nya. Contohnya nih, pengisi suara alien Rota itu ternyata aktor top Jeremy Allen White yang populer lewat serial The Bear. Karakter Rota ini aslinya udah pernah muncul di film animasi The Clone Star Wars tahun 2008 lalu. Gak cuman itu, kita juga bakal ngeliat kemunculan bounty hunter legendaris Embo, karakter Zeb dari Star Wars Rebels, sampai kapal-kapal jadul era trilogi original yang bikin nostalgia parah. Sekarang kita ngomongin bagian enaknya dulu. Poin plus paling utama dari film ini jelas ada di visual, audio, dan skala bioskopnya. Pas dipindahin ke layar segede IMAX, pertempuran luar angkasanya bener-bener megah dan manjain mata banget. CGI-nya rapi, digabung sama boneka animatronik Grogu yang kelihatan makin real. Ditambah lagi musik bikinan Ludwig Göransson kembali hadir dengan sangat epik, bikin merinding sepanjang nonton. Kelebihan kedua jelas ada di chemistry Mando dan Grogu. Di film ini Grogu bukan lagi sekedar bocah imut yang cuman bisa pasrah digendong ya. Dia udah jadi partner bertarung yang aktif dan ngebantu Mando banget. Hubungan bapak anak mereka tetap jadi nyawa utama film ini. Plus, buat kalian yang kangen vibe The Mandalorian Season 1, film ini berhasil balikin gaya bertarung Mando yang brutal, taktis, dan mentah. Berasa kayak nonton John Wick tapi versi pakai helm Beskar di luar angkasa. Seru banget. Tapi ya, film ini punya satu kelemahan fatal. Masalah terbesarnya ada di struktur cerita yang tipis banget. Selama 2 jam nonton, alurnya tuh berasa patah di tengah. Paruh pertama kita fokus nyelamatin Rota di arena gladiator. Pas beres, ceritanya kayak di restart lagi buat ngelawan Hutt Twins. Pola kayak gini bikin filmnya berasa kayak gabungan 3 episode series di Disney Plus yang dipotong terus dijahit paksa biar jadi film bioskop. Makanya kalau menurut Miss Movie, ceritanya jadi kerasa kurang epic. Gara-gara ceritanya yang kurang solid, tensi ketegangannya jadi kerasa rendah. Kita sebagai penonton gak pernah bener-bener ngerasa cemas pas Mando atau Grogu lagi dalam bahaya. Karena kita tahu mereka pasti bakal selamat berkat plot armornya. Penulisan musuh utamanya juga kedodoran. Karakter sekelas Sigourney Weaver di sini malah mubazir karena dapat jatah tampil yang dikit banget.
Terus ada satu keputusan aneh di mana alien ras Hutt ini tiba-tiba bisa ngomong bahasa manusia dengan fasih di tengah film. Buat sebagian fans, hal ini kerasa aneh dan ngerusak ciri khas culture aliennya. Satu kelemahan lain yang gak kalah penting, film ini sama sekali gak ramah buat penonton baru yang belum pernah nonton serial TV-nya. Kebetulan kemarin Miss Movie nonton bareng temen yang cuma ngikutin Skywalker Saga. Sepanjang film dia kebingungan parah nanyain ini siapa, itu siapa. Akhirnya mood nonton Miss Movie jadi ikutan turun karena harus ngejelasin sana-sini. Di akhir film, teman Miss Movie cuma bilang, ini kok rasanya gak kayak film Star Wars ya. Kesimpulannya, penonton casual dan keluarga pasti banyak yang suka film ini karena emang menghibur, penuh aksi dan seru ditonton bareng anak-anak. Grogunya juga gemesin banget di sini. Tapi di sisi lain, para kritikus film ngerasa film ini main aman banget, terlalu ngandalin nostalgia dan gagal ngasih sesuatu yang baru buat franchise Star Wars di bioskop. Intinya, kalau kamu fans berat Mando Grogu seperti Miss Movie yang cuman pengen lihat petualangan seru mereka dengan visual bioskop yang mantap, kamu bakal enjoy banget. Untuk itu, Miss Movie kasih skor 8/10. Tapi kalau ekspektasi kamu pengen dapat cerita berbobot sekelas Rogue One atau nasibnya sama kayak temen Miss Movie yang cuma ngikutin film bioskopnya aja, bersiaplah buat kecewa. Temen Miss Movie sendiri cuma ngasih skor 7/10 karena ngerasa filmnya kurang epic. Overall, ini tontonan yang seru, tapi sayangnya belum bisa dibilang mahakarya yang sempurna. Nah, itu dia review jujur dari Miss Movie tentang film The Mandalorian and Grogu, ditambah bonus review dari temen Miss Movie. Buat kalian yang udah nonton di bioskop, setuju nggak sama pendapat ini? Atau malah punya penilaian sendiri? Keep langsung coret-coret dan diskusi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, and subscribe ke channel ini. Serta nyalain loncengnya biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Gue Miss Movie, cabut dulu. May the Force be with you and see you on the next video. Bye-bye!